Hai guys, kembali lagi dengan saya Rahmat Syarfian dari jurusan Geografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Universitas Halu Oleo. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses endogen dan proses eksogen. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Baik, saya akan mengambil masing-masing satu contoh dari kedua proses tersebut. Tapi, terlebih dahulu saya akan membahas yang namanya proses endogen. Ya, jadi tenaga endogen itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Contohnya yaitu gempa bumi atau earthquake. Teman-teman, earthquake atau gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi memiliki titik pusat gempa yang biasa disebut dengan hipocenter atau hipocentrum. Sedangkan di permukaan bumi tepat di atas hipocenter disebut dengan epicentrum atau epicenter. Guys, jadi tadi itu sedikit cuplikan mengenai pengertian gempa bumi dan juga titik gempa. Kita lanjut ke faktor-faktor apa saja sih yang membuat gempa bumi itu terjadi. Faktor yang pertama yaitu karena pergeseran lempeng bumi. Yang kedua karena letusan gunung berapi atau vulkanisme. Yang ketiga yaitu faktor karena kejadian alam seperti tanah longsor maupun runtuhan. Dan yang keempat yaitu faktor non-alam yang disebabkan oleh kegiatan manusia, baik itu pertambangan dan lain-lain. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis gempa. Teman-teman semua pasti penasaran apa-apa saja jenis-jenis gempa yang ada? Simak video berikut. Jenis gempa yang pertama yaitu gempa tektonik. Terjadi karena besarnya energi seismik yang membuat pergerakan pada lempeng tektonik. Energi seismik inilah yang menciptakan tekanan besar antara lempeng tektonik yang menyebabkan adanya sesar atau patahan yang membuat lempeng tektonik bergerak menjauh atau saling bertumbukan. Saking dahsyatnya gempa ini kawan-kawan dapat memporak-porandakan satu kota rata dengan tanah. Tak jarang ditemui pusat titik gempa berada di dasar laut sehingga berpotensi untuk menghasilkan tsunami. Gempa tektonik terdahsyat yang pernah terekam oleh sejarah geologi terjadi di kota Valdivia di Chile sebesar 9, skala Richter. Yang kedua yaitu gempa vulkanik, disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Berbeda dengan tektonik yang relatif dahsyat, gempa vulkanik tergolong ringan dan berdampak hanya di sekitaran gunung api saja. Gempa vulkanik terbesar yang pernah terekam oleh sejarah geologi tercatat pada tahun 1981 di Gunung St. Helens yang hanya 5,5 skala Richter. Sebelumnya banyak sekali muncul pertanyaan, kenapa sih Indonesia itu sering sekali terjadi yang namanya gempa? Baik itu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan juga gempa runtuhan. For your information guys, dilansir dari worldatlas.com, Indonesia secara geografis terletak antara dua benua dan juga dua samudra. Secara letak memang strategis, tetapi ada dampak buruk dari letak tersebut, di mana Indonesia menjadi pertemuan antara tiga lempeng besar yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan juga lempeng Pasifik. Ini yang menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai Ring of Fire atau cincin api dunia, di mana Indonesia itu banyak sekali terdapat gunung-gunung api yang masih aktif. Tersebar dari bagian barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, naik ke Maluku, dan juga bagian Sulawesi Utara serta Filipina. Contoh gunung yang masih aktif di Indonesia saat ini yaitu Gunung Anak Rakatau, Gunung Bromo, Gunung Agung, Gunung Kelut, dan masih banyak gunung aktif lainnya. Yang selanjutnya yaitu gempa runtuhan. Ini biasanya terjadi karena ulah manusia. Gempa runtuhan seringkali terjadi di wilayah gua atau pertambangan dan juga lereng-lereng curam. Yang terakhir ada gempa ledakan. Dikarenakan karena adanya ledakan yang besar yang biasanya terjadi pada saat menguji senjata ataupun bom nuklir yang menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat sehingga melepaskan energi yang besar. Energi itulah yang mengguncang permukaan bumi. Itulah tadi sedikit pemahaman dari saya mengenai apa itu tenaga endogen.
kita melangkah ke tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga ini yaitu merombak permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Salah satu contohnya yaitu erosi. Erosi adalah pengikisan padatan baik itu sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya oleh transportasi air, angin, dan juga es. Teman-teman harus tahu faktor-faktor apa saja yang membuat erosi itu terjadi. Yang pertama yaitu curah hujan, yang kedua yaitu sifat tanah, yang ketiga ada lereng, dan yang keempat vegetasi, serta yang terakhir atau kelima yaitu manusia. Selanjutnya akan kita bahas yaitu jenis-jenis erosi. Lebih lengkapnya, simak video selanjutnya. Jenis erosi yang pertama yaitu erosi oleh air atau biasa disebut dengan ablasi. Ablasi sering dijumpai di badan-badan sungai, di mana ablasi ini terjadi pada saat aliran sungai sedang deras-derasnya, maka seiring berjalannya waktu akan terjadi erosi pengikisan pada tanah sungai. Yang kedua yaitu abrasi. Abrasi merupakan pengikisan tanah atau batuan yang diakibatkan oleh air laut. Perbedaan antara ablasi dan abrasi terletak pada kekuatannya. Apabila ablasi tergantung aliran sungainya, maka abrasi tergantung oleh ombak yang menghantam. Yang ketiga yaitu deflasi. Deflasi merupakan pengikisan tanah oleh angin. Deflasi ini biasa terjadi di daerah yang memiliki angin yang cukup kencang, contohnya daerah gurun atau daerah tandus. Yang berikutnya yaitu eksarasi. Eksarasi merupakan pengikisan yang diakibatkan oleh gletser atau es, biasanya terjadi di daerah kutub. Nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ada aja di penghujung video. Semoga video yang kalian tonton tadi dapat sedikit menambah pengetahuan kalian mengenai tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.